Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Susilawati. Saya semester 5 di Universitas Baru Bandung. Saya akan menjelaskan mengenai rangkuman dari mata kuliah auditing. Yang pertama, apa sih audit? Menurut saya, audit adalah aktivitas pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait suatu informasi untuk menentukan dan membuat laporan tentang tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Lalu ada poin-poin pentingnya, seperti memeriksa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan, pembukuan, dan bukti-bukti pendukungnya. Pemeriksaan ini juga harus dilakukan secara kritis dan sistematis, dan tentunya dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu akuntan publik. Laporan audit adalah merupakan hal yang sangat penting dalam penguasaan audit dan asurans karena mengkomunikasikan temuan-temuan auditor. Para pemakai laporan keuangan mengandalkan laporan auditor untuk memberikan kepastian atas laporan keuangan perusahaan. Laporan audit adalah tahap akhir dari keseluruhan proses dan kita akan memulainya dengan menguraikan isi dari laporan audit standar. Selanjutnya, ada yang namanya CPA. CPA merupakan program pengembangan profesi bagi akuntan yang diselenggarakan oleh IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia. Sertifikasi ini ditunjukkan bagi mereka yang ingin meningkatkan kompetensi dan mendapatkan izin menjadi akuntan publik. CPI juga merupakan satu-satunya profesi yang diberi wewenang untuk menandatangani laporan audit. Sebagai timbal balik atas monopoli ini, para profesional harus bertindak untuk kepentingan publik. Etika profesional diberlakukan lebih ketat dibandingkan dengan kewajiban hukum bagi para anggota profesi yang sukarela menerima perilaku profesional. Proyek PCCPA yang berorientasi pada masa depan menyatakan bahwa pengakuan atas profesi harus bertumpu pada nilai-nilai yang diberikan. Proyek PCCPA telah mengidentifikasi 5 inti berikut yang berkaitan dengan profesi CPA, yaitu pendidikan berkelanjutan dan pembelajaran seumur hidup, kompetensi, integritas, selaras dengan isu-isu bisnis yang lain, dan yang terakhir objektivitas. Selanjutnya, mengapa bisa terjadi kewajiban hukum dalam audit? Yaitu karena timbul dari kekurangpahaman para pemakai laporan keuangan dan menyebabkan adanya tuntutan kepada akuntan publik. Ada sumber kewajiban hukum. 1. Kewajiban pada klien. 2. Kewajiban kepada pihak ketiga. 3. Kewajiban sipil menurut Undang-Undang Sekuritas Federal. Dan yang terakhir ada kewajiban kriminal. Ada aktivitas khusus dalam kewajiban hukum. Yang pertama, riset dalam auditing. Yang kedua, penetapan standar dalam peraturan. Ketiga, menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor. Yang keempat, melawan tuntutan hukum. Yang kelima, pendidikan bagi pemakai laporan keuangan. Yang keenam, pemberi sanksi kepada anggota karena perilaku dan kinerja tidak pantas. Dan yang terakhir adalah melobi perubahan undang-undang. Selanjutnya ada mengenai tanggung jawab dan tujuan audit. Tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam representasi atau asersi pada laporan keuangan memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang dianggap penting. Tujuan pengauditan laporan keuangan: pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil keuangan, dan arus kas, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kedua, jika auditor yakin bahwa laporan yang tidak disajikan secara wajar atau tidak mampu menarik kesimpulan dikarenakan bahan bukti yang tidak memadai, maka auditor bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan melalui laporan audit. Auditor dan manajemen tentunya memiliki tanggung jawab masing-masing, seperti tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan dan pengendalian internal. Salah satunya adalah memiliki kewajiban terhadap CEO
CEO dan CFO perusahaan publik untuk memberikan statement atau pernyataan tentang tanggung jawabnya terhadap laporan keuangan tersebut, baik untuk laporan berkala maupun laporan tahunan yang dikirimkan kepada SEC atau Bapepam di Indonesia. Yang kedua ada tanggung jawab auditor. 1. Materiality, yaitu tanggung jawab auditor hanya pada salah saji material. Yang kedua ada reasonable assurance, atau ini merupakan tingkat kepastian yang tinggi tetapi tidak absolut. Yang ketiga ada error versus fraud. Error adalah salah saji karena kekeliruan, sedangkan fraud adalah salah saji karena kecurangan. Yang terakhir ada personalism skepticism, yaitu sikap yang selalu ingin tahu dan memberikan penilaian kritis terhadap evidence. Konsepnya bahwa auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen tidak jujur, tetapi kemungkinan bahwa manajemen tidak jujur harus tetap diperhitungkan. Ketika auditor yakin bahwa suatu tindakan ilegal telah terjadi, beberapa tindakan diperlukan untuk menentukan apakah tindakan ilegal yang dicurigai tersebut memang benar-benar terjadi. Tindakan-tindakan itu sebagai berikut. Auditor pertama kali harus menanyakan pada manajemen yang tingkatnya lebih tinggi dari pihak yang dicurigai terlibat dalam tindakan ilegal yang potensial. Yang kedua, auditor harus berkonsultasi dengan penasehat hukum klien atau ahlinya memiliki pengetahuan mengenai potensial tindakan ilegal. Yang ketiga, auditor harus mempertimbangkan untuk menambah akumulasi bahan bukti audit untuk menentukan apakah benar-benar terjadi tindakan ilegal. Tindakan ketika auditor mengetahui adanya tindakan ilegal. Tindakan yang pertama yang dilakukan ketika tindakan ilegal teridentifikasi adalah mempertimbangkan dampaknya terhadap laporan keuangan, termasuk kecukupan pengungkapannya. Auditor juga harus mengkomunikasikan dengan komite atau otoritas lainnya yang setara untuk meyakinkan bahwa mereka mengetahui adanya tindakan ilegal tersebut. Yang terakhir yaitu mengenai bukti audit. Bukti audit yaitu setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang telah diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Ada jenis-jenis bukti audit. 1. Pemeriksaan fisik. 2. Konfirmasi. 3. Dokumentasi. 4. Prosedur. 5. Analiti. Yang ke-6 wawancara. Yang ke-7 rekalkulasi. Ada pelaksanaan ulang, dan yang terakhir observasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga dapat dipahami dan bisa tetap terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.